وجه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Usman Bakar beserta keluarga, hadirin para santri, para jengan yang malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim di tempat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Salawat salam sejahtera kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para kiai yang malam ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Waktu kita sudah sangat mepet dan saya tidak akan panjang lebar. Saya jauh-jauh dari Jakarta hadir di sini. Saya insya Allah akan menyampaikan sekilas saja, 5 menit insya Allah cukup. Insya Allah 5 menit cukup. Saya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Usman Bakar adalah putra almarhum Kiai Dasuki Adnan. Saya anak nomor 8. Semuanya anaknya 12. Kalau kiai biasanya anaknya banyak. Kenapa kiai anaknya banyak? Karena kiai sarungan aja, ya, sering pakai sarung. Enggak, kiai anaknya pakai. Saya asli dari Cirebon. Saya lahir di Cirebon, namun besar di Jakarta. Sejak kelas 2 SD saya pesantren di Babakan Ciumeringin. Jadi insya Allah ngomong Jawa masih bisa, ngomong Sunda setitik. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Di sini bahasa Sunda apa Jawa? Jawa. Ibu bapak, para kiai, kita berkumpul malam hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia. Manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada Muhammad. Orang yang sholat tidak menyebut nama Muhammad, sholatnya tidak sah. Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut nama Muhammad, khutbahnya batal. Orang yang berdoa tidak menyebut kekasih Allah yang namanya Muhammad, maka doanya tidak akan dikabul oleh Allah.
Rasulullah Muhammad adalah manusia yang mulia. Sampai saking mulianya namanya Muhammad itu dijaga oleh Allah. Nama Muhammad tidak boleh ada yang pakai kalau belum Rasulullah Muhammad dilahirkan. Kita cek dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Jumlah Nabi itu Nabi jumlah Nabi ada berapa? 25 jari orang ranca bango. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Rasulnya ada 313. Nanti saya ceritakan, saya berkunjung ke Nabi Daniel, Nabi Luqmanul Hakim. Saya berkunjung ke Nabi Yusha, Nabi Musa, Nabi Zakaria. Tempat mihrabnya Siti Maryam. Insyaallah 5 menit selesai. Amin. Selesai 5 menit. 124.000 Nabi, 313 Rasul. Sebelum Rasulullah Muhammad dilahirkan tidak boleh ada yang pakai nama Muhammad. Gak boleh. Nama Muhammad disimpan oleh Allah, dikunci. Tidak boleh ada manusia di dunia ini gak boleh pakai nama Muhammad. Khusus untuk kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Muhammad lahir di Raja Bano, anak beli sinaran Muhammad. Di Indramayu ada namanya Muhammad, pekerjaannya tukang main. Anaknya Muhammad, tukang bakso orang Muhammad Jana. Nama Muhammad disimpan oleh Allah, tidak boleh ada yang pakai nama Muhammad kalau belum Rasulullah Muhammad lahir. Begitu Rasulullah Muhammad lahir, di mana-mana banyak namanya Muhammad. Para kiai, satu. Yang kedua, tempat duduknya Rasulullah Muhammad spesial. Ini sejarah, ini penting buat para santri. Biar paham sejarah, karena Al-Quran itu 1/3 membicarakan tentang sejarah. Lah kita wong Islam di Jawa, di Subang, kadang-kadang boro-boro sejarah Quran, sejarah Subang, bae berdua boleh. Boro sejarah wayang, Mbak. Sandiwara, wayang, tarling paham. Sallallahu Nabi Muhammad. Tempat lahir Rasulullah Muhammad saking mulianya spesial. Tempat duduknya spesial. Kita cek. Saya tahun 2017 berangkat ke Jordan. Uruk di Jordan. Sudah mandi ngalor ke Jordan. Di Jordan ada sebuah pohon. Ada pohon di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada satu pohon yang hidup, hanya ada satu pohon, itu disebut dengan pohon Sahabi, karena ketika Rasulullah Muhammad usia 12 tahun pernah duduk di bawah pohon itu. Pohon yang pernah diduduki oleh Rasulullah nempel dengan jasadnya Rasulullah, berkah. Amin. Apalagi kita sing bengikin gelem kumpul, masih melek gelem kumpul, baca zikir, baca sholawat karena cinta kepada Rasulullah. Di potongannya ahli surga abadi. Amin. Ibu bapak para kiai, ibu-ibu perlu beli dengan kadangnya. Saya tuh ceramah sampai Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka. Tembe ceramah setengah sampai munggah. Ta'ziman wa takriman kepada Kiai Usman. Kiai Usman Bakar ini sahabat ayah saya. Terus nih. Sampai jam berapa? Perjanjian dulu. Jam berapa? Jam dulu. Udah nggak ngontrak. Ibu bapak para kiai, dengar.
Kadangnya saya tuh ceramah sampai Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka. Tembe ceramah setengah sampai munggah. Takdiman wa takriman kepada Kiai Usman. Kiai Usman Bakar ini sahabat ayah saya. Terus nih. Sampai jam berapa? Perjanjian dulu. Jam berapa? Berapa lu? Enggak ngontrak. Ibu bapak para kiai, di Jordan perbatasan dengan Suriah ada padang pasir tandus. Tidak ada satu pohon yang hidup. Di sana ada satu pohon yang hidup sampai dengan saat ini. Usianya ribuan tahun. Lamun wiwitan pun anak ning ranca bango kaya harus dikeramatkan. Namanya pohon sohabi dulu. Wiwitan, ngerti wiwitan? Pohon wiwitan itu dur, tinggi. Di sampingnya ada gereja. Di sampingnya ada gereja di dekat pohon. Lagi apa? Ada gereja di sampingnya. Ada pendeta Nasrani dan ada pendeta Yahudi. Ada apa pendeta sampai bikin gereja di dekat pohon itu? Karena mereka para pendeta sudah melihat di dalam kitab sucinya nanti akan duduk di bawah pohon ini. Siapa yang mampu duduk di bawah pohon ini pasti dia calon nabi akhir zaman. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagi belum kanjeng Nabi Muhammad dodok, angka si wani dodok nih sorbitan angka. Jangankan duduk, marah be kesambet blek. Duduk mati, gak boleh. Karena di pohon itu dijaga. Lamun jare wong kene arane Al winter angker akeh bangsa jin merkayangan elai lu baras pati gendru tek remang wewe resisani pocong suster ngesot sudah hubungan setan beda ekta. Tidak boleh ada yang duduk di bawah pohon itu. Pendeta sudah melihat di dalam kitab sucinya. Kitab suci mereka, Injil itu punya kita umat Islam, dek. Taurat itu punya kita umat Islam. Allah katakan di dalam Al-Quran, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Allah punya 4 kitab, 1 Injil, 2 Taurat, 3 Zabur, 4 Al-Qur'an. Maka orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca kitab Taurat. Orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca kitab Injil. Orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca kitab Zabur. Orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca seluruh kitab yang Allah turunkan kepada seluruh Nabi. Maka orang yang membaca Al-Quran pasti dapat syafaat Al-Quran. Amin. Ibu bapak, di dalam gerejanya ada pendeta menunggu. Siapa manusia yang mampu duduk di bawah pohon ini pasti dia nabi akhir zaman. Rasulullah Muhammad ketika usia 12 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dibawa berdagang dari Mekah ke wilayah Syam. Sampai di Syam, Abu Thalib menawarkan barang dagangan ke gereja. Rasulullah Muhammad tidak boleh masuk. Suruh tunggu di luar. Abu Thalib masuk ke dalam. Lalu Rasulullah Muhammad mendekati pohon itu dan duduk di bawahnya. Begitu Rasulullah Muhammad duduk, iki wiwitan sing dhuwur, angker sungil. Begitu kanjeng Nabi Muhammad duduk, pohonnya turun menaungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Ketiga, tempat lahir Rasulullah Muhammad spesial. Nabi Muhammad nabi yang spesial, bukan hanya nabinya yang spesial, kita ini umatnya juga umat yang spesial. Amin.
Kata siapa kita umat spesial? Kata Quran. Bukan kiai ngarang, bukan ustaz ngarang. Apa kata Allah? Kalian adalah umat terbaik. Satu. Yang kedua, Al-Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang tengah-tengah, umat yang berintegritas tinggi, umat yang tidak gebok tangan, tidak gebok tinggi, pajak. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai pada pakai sarung itu lempitannya ning tengah apa ning pinggir? Ning tengah. Menunjukkan umat Muhammad umat yang tengah, umat wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini santri, para kiai, kita ini adalah umat Muhammad, umat yang terbaik yang Allah turunkan bagi manusia. Amin. Umat yang terbaik, umat yang safatur rahmah, umat yang banyak dapat ampunan Allah. Seberapa besar dosanya umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau bertobat mohon ampun kepada Allah, sebesar apapun dosanya niscaya diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kalau kita buka umat Muhammad aja 2 jam nggak cukup, 2 jam. Lamun anak kopinya tekan jam 3 kuat. Ibu bapak, tempat lahir Rasulullah Muhammad spesial khusus. Maaf, tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang dilahirkan di Mekah. Boleh dicek, ayo. Mekah Al-Mukarramah adalah tempat yang khusus untuk lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah itu tanahnya Rasulullah Muhammad, tempat lahirnya Rasulullah Muhammad, tempat turunnya Al-Quran, diutusnya menjadi Rasul di Mekah, Al-Quran diturunkan di Mekah, dilahirkan di kota Mekah, nabinya spesial, kitab sucinya spesial, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang sampai saat ini Al-Quran tidak satu manusia pun yang bisa menandingi. Betul? Mekah spesial, tempat lahirnya Rasulullah Muhammad spesial. Tidak ada satu nabi yang dilahirkan di Mekah khusus. Ibu bapak, yang terakhir, kenapa Rasulullah Muhammad dilahirkan di Mekah? Ini penting. Kalau tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad, maka Al-Quran tidak akan turun. Betul? Al-Quran turun karena Rasulullah Muhammad. Maka peringatan Maulid Nabi Allah perintahkan, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian gembira, hendaklah kalian menyemarakkan, hendaklah kalian mensyiarkan atas lahirnya rahmat Allah Muhammad. Maka Rasulullah Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah bisa turun karena lahirnya Rasulullah Muhammad. Al-Quran bisa turun karena lahirnya Rasulullah Muhammad. Ini jagat jadi berakhlak pun berkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kirim salawat dulu untuk Rasulullah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, waktunya fajar shadiq. Waktu malam itu adalah waktu yang istimewa. 1/3 malam Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah, Isra Mi'raj. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, tempat lahirnya Rasulullah Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, waktunya fajar shadiq. Waktu malam itu adalah waktu yang istimewa. 1/3 malam Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah, Isra Mi'raj. Siang apa malam? Al-Quran diturunkan siang apa malam? Lailatul Qadar turunnya siang apa malam? Inna anzalnahu fi lailatul malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran. Maka waktu 1/3 malam adalah waktu yang mustajabah. Jikalau kita minta kepada Allah, sok jaluk apa baik di waktu itu, niscaya diabul oleh Allah. Amin. Ibu-ibu barangkali pengen dua motor, jaluk bareng Allah, sembahyang dingin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat 2 rakaat tahajud tengah keheningan malam. Yang lain tertidur pulas, kita bangun. Ibu-ibu kalau malam sok tangi, Bu. Ngapain? Nguyuh. Maka maling ibu-ibu bakal tangi nguyuh, bakal beli nguyuh gerayangi dompet suamine. Baru teman beruang istri kula rok mengkono. Di tengah keheningan malam, 1/3 malam, mustajab minta. Ada yang pernah datang kepada saya, Ustaz, saya pengen jaluk ning Allah, cuman kita belum bisa ngomong bahasa Arab. Bahasa ranca banget. Sembahyang dingin, sholat, minta kepada Allah, pengen minta motor, angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka Honda ya wa Yamaha ya Allah wa Mia ya Allah, lamun laka ya suprapit rada bodol orang apa. Pengen minta mobil, angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka Innova ya Allah wa Avanza ya Allah wa Seria ya Allah, lamun laka kijang bak butut ya Allah. Pengen sama Pajero ya Allah, oli Pajero panas jabah. Minta kepada Allah di tengah keheningan malam, niscaya seluruh permintaan kita dikabul oleh Allah. Amin. Al-Quran turun waktu malam, Lailatul Qadar turun waktu malam, Rasul Muhammad pun dilahirkan waktunya fajar shadiq. Waktu fajar shadiq tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dewi Aminah ibu Rasulullah Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Begini. Saya ini di Jakarta lagi ribut. Peringatan Maulid Nabi, ditanya ibunya Rasulullah Muhammad itu agamanya apa? Bapaknya Rasul Muhammad itu agamanya apa? Ini harus diluruskan. Nanti saya luruskan. Insya Allah sekarang jam telur buat beli. Kopi na Allah ya mah. Ayo kopi na insya Allah. Ibu bapak udah nggak apa. Ibu bapak para kiai, ya udah insya Allah. Orang yang malam ini pahalanya paling besar adalah orang yang gelem gawe kena kopi kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu Rasulullah Muhammad Dewi Aminah menikah dengan Abdullah
Ini perlu diluruskan. Anak-anaknya Abdullah ya. Terus ganteng, bakarannya Abdullah ganteng. Abdullah, Abdul Wahab, ganteng-ganteng biasanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Aminah itu salah satu wanita dari 4 wanita yang dipilih oleh Abdullah. Hadirin, Rasulullah Muhammad belum lahir, tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad jauh Allah ciptakan sebelum jagat alam ini diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad Allah titipkan ke dalam dadanya Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la fatakuna minal. Ketika Nabi Adam mendiami surga, silakan makan apa yang kalian mau wahai Adam, tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini yang menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim. Ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah mendekati pohon, Nabi Adam dibisiki oleh istrinya. Maka orang bisa jadi orang hebat, manusia hebat, bukan dirinya, tapi bergantung bisikan Rabi. Ibu-ibu perlu bu? Orang hebat itu bergantung istrinya. Istri itu mampu mengangkat harkat derajat suami setinggi-tingginya, bahkan istri mampu menjerumuskan ke dalam neraka. Ustadz, apa betul banyak istri jadi musuh? Banyak. Bukan hanya istri kita orang biasa, istri Nabi jadi musuh. Bu, oi, naon cicing wae. Bukan hanya istri orang biasa, istri Nabi jadi musuh. Apa kata Allah? Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Kata Allah, perumpamaan contoh wanita-wanita yang kafir, wanita-wanita yang zalim, laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Bahkan kata Allah, kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihin. Kedua istri Nabi ini dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang saleh. Istri Nabi jadi musuh, apalagi istrinya Ada nggak RT-nya? Kayaknya ngaji masa RT nggak ngaji. Istri Nabi jadi musuh, apalagi istrinya Zaman sekarang banyak orang ngomong aja baino kawin karo ustad. Apa sih mah ustad lah duite. Ustad paling kerjaannya lamun anak sing mati begini tahlil. Anak istrinya dapat berkat, dapat amplop, dapat mangan. Pada mangan anak istri. Lamun lakat tahlilan ustad pada dongak anak dongannya apa mak? Ya Allah, suki kisah pamaning sing mati ya Allah. Padahal jagat lamun laka ustad kiai pewaris Nabi rusak apa rusak? Rusak. Jangankan sejarah Nabi, kita kenal Islam di Rancabango, di Subang. Kalau tidak ada perjuangan kiai, tidak akan Islam hadir di sini. Betul betul. Saya buka sejarahnya. Ibu bapak, dulu di tanah Jawa ini belum ada orang Islam. Saya asli kelahiran Cirebon dan saya punya kitab sejarahnya. Di Subang, di tanah Jawa ini belum ada orang Islam. Yang ada rajanya Hindu,
Raja Buddha. Islam datang, balik lagi. Islam datang, belum mampu. Ada seorang ulama besar, namanya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Sayyidina Ali, dari Fatimah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Maulana Hasanuddin, seorang ulama besar, ketika tidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Bu, pengen orang mimpi ketemu Rasulullah, pengen nggak? Kalau mimpi ketemu saya mau? Nggak mau, saya juga nggak mau. Bermimpi berjumpa. Kopi. Li'annal qahwah mudzakkiyatun lil fahmi. Kopi itu bisa bikin tajam pemahaman. Yaitu dalilnya tukang kopi. Dalilnya tukang kopi. Ibu bapak, Maulana Hasanuddin satu malam bermimpi. Apa mimpinya? Lagi tidur didatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi deh, kopi tekan. Ya, alhamdulillah kopi. Anu jabur kue. Biasanya pengajian sampai jam berapa di sini? Ibu bapak para kiai. Maulana Hasanuddin tidur, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa di dalam mimpinya diperintah oleh Rasulullah? Apa perintahnya? Hasanuddin, sebarkan Islam ke tanah Jawa, sebarkan Islam ke Nusantara, karena di Nusantara belum ada Islam. Sebarkan sana, yang dikuasai oleh raja-raja Hindu dan raja-raja Buddha. Bangun dari tidurnya, Maulana Hasanuddin berangkat naik perahu dari Baghdad ke daerah Campak. Tahu Campak? Ciasem ngalor. Sampai Campak, Maulana Hasanuddin silaturahim pada seorang raja sultan Islam. Kerajaan Islam di daerah Campak punya putri wanita cantik hafal Quran, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Wong Subang kudu. Kenapa Kabupaten Subang dikasih nama Subang? Diambil dari nama Nyai Mas Ratu Subang Larang atau Nyai Mas Ratu Subang Kerajaan. Ini Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya hafal Quran, persis saya santri pondok pesantren Asy-Syifa. Amin. Orangnya cantik, hafal Quran, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang sini Ranca Bango, hidungnya pesek, bibirnya mancung. Makanya nih, yang belum punya jomblo-jomblo, kalau cari istri pengen yang gak cerewet, karena orang bibirnya tipis biasanya cerewet. Cari istri, calon istri itu cari kalau yang gak cerewet, cari yang bibirnya tebel. Anda insya Allah ngomongnya abot. Kalau pengen punya istri sing mendi-mendi kemana-mana pakai kerudung, ke pasar pakai kerudung, kamar mandi pakai kerudung, cari istri yang kepalanya botak. Insya Allah menimbang nggak kerudung. Sallallahu Nabi Muhammad. Wanita cantik namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, orangnya hafal Quran, masya Allah. Jumlah Quran itu jumlah ayatnya saja ada 6.666 ayat. Ada 1.000 ayat amar, ayat perintah, boleh dicek. Ada 1.000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1.000 ayat ancaman. Ada 1.000 ayat larangan. Ada 1.000 ayat kisah di dalam Al-Quran. Ada 500 ayat hukum,
ada 100 ayat doa dan ada 66 ayat nasih dan mansukh, jumlah total 6.666 ayat menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Jumlah suratnya 114 surah, ada 30 juz, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Inna ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabih. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat nasih dan ada ayat mansukh. Belajar belum nasih mansukh? Nanti belajar ya. Ayat nasih mansukh itu ayat Al-Quran yang menumpang hukum yang lama. Contoh, Rasulullah Muhammad ditanya, ya Muhammad, bagaimanakah ini orang-orang sahabat-sahabatmu ini masih banyak yang suka minuman keras dan berjudi. Dikatakan, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, Rasulullah Muhammad ditanya tentang khamr dan perjudian, Rasul menjawab, qul fihima ithmun kabir, kedua-duanya dosa besar, tapi masih ada kalimat qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, tapi masih ada kalimat ada manfaat buat manusia. Lalu ayat ini dimansukh oleh Allah dengan kalimat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Ini namanya ayat nasih dan ayat mansukh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, silakan di kopinya dileut apa? Diinum, mangga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya enggak selesai sampai pagi juga, apalagi cerita Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal dunia di Madinah, di Yasrib. Usia 6 tahun, Rasulullah diasuh oleh ibunya, diajak berziarah kubur ke kuburan bapaknya. Nanti saya ceritakan sampai di Palestina, siapa orang yang menyebabkan Rasulullah Muhammad lahir. Itu ada telapak kaki Rasulullah di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kesini dulu, sejarah Islam di Subang, di Indonesia. Dibawa dari Campak ke daerah Kerawang. Daerah Kerawang di Pulau Batak sekarang ya. Nah, melipir jalan mencari tempat. Para wali itu dulu kalau cari tempat untuk membangun pesantren, ambil tanahnya, dicium. Kalau baunya wangi, dan diam di situ. Jadi pesantren Asy-Syifa ini berdiri juga bukan kebetulan. Ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini kebetulan, nggak ada. Apalagi berdiri masjid. Masjid ini berdiri karena ketika air hujan yang menetes, entah tahun berapa ini dibangun, pasti ada air hujan yang airnya mengandung bekas yang ditempel jasad Rasulullah Muhammad SAW. Gak sembarangan. Maka kita yang berkumpul malam hari ini masih gelem melek tengah wengi, insya Allah diaku dari umat Nabi. Amin. Ibu bapak para kiai dibawa ke Kerawang. Bikin pertama kali yang dibangun oleh Maulana As-Sanusi adalah masjid. Masjid itu asas Islam. Dibangun masjid, di sampingnya ada pondok. Pondoknya pakai apa namanya? Bambu. Punya santri satu namanya Nyai Masratu Subang Larang. Begitu Nyai Masratu Subang Larang ini, masya Allah orangnya cantik. Raja itu nggak boleh lihat ada orang cantik, nggak boleh. Ini kalau kita buka sejarah Raja Ramses ketika menculik Siti Sarah, tekan subuh di Praga. Terdengar raja-raja, karena raja itu zaman dulu. Saya berziarah ke kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu raja sekaligus rasul sekaligus nabi, raja penguasa dunia. Istrinya itu 700. Urusannya apa sama kamu? Istrinya 700. Hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya 700 semalam mampu digilir kabeh. Bu minum jamu nih dingin. Raja-raja dulu di tanah Nusantara ini ada yang istrinya 200, ada yang 300, ada yang 150. Kalau istrinya 200, sing tak pikir dua apa nih, kapan pakai celananya? Durung munggah melorot.
wis angel. Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, hidungnya mancung, bibirnya orang ranca bango, bibirnya hidungnya pesek. Orang yang hidungnya pesek jangan bersedih ya, karena biasa kalau orang hidungnya pesek itu biasanya umurnya panjang. Amin. Kenapa orang pesek umurnya panjang? Karena orang pesek kalau napas irit. Irit nggak boros kayak yang mancung. Hidungnya mancung, wanita cantik, pipinya glowing. Oh, wadon jamaah sekian alis dikerok alis. Mudah-mudahan yang kene beli, amin. Beli beda maksudnya. Sarwa kene alis dikerok ditambal pakai spidol. Ada yang ditambal kayak gambar buntut kala jengking belinting. Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, bacaan Qurannya hebat. Kalau dia baca Quran, godong daun arab mudun beli. 200 angel wis angel. Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, hidungnya mancung, bibirnya orang ranca bango, bibirnya hidungnya pesek. Orang yang hidungnya pesek jangan bersedih ya, karena biasa kalau orang hidungnya pesek itu biasanya umurnya panjang. Amin. Kenapa orang pesek umurnya panjang? Karena orang pesek kalau napas irit. Irit nggak boros kayak yang mancung. Hidungnya mancung, wanita cantik, pipinya glowing. Oh, wadon jamaah sekian alis dikerok alis. Mudah-mudahan yang kene beli, amin. Beli beda maksudnya. Sarwa kene alis dikerok ditambal pakai spidol. Ada yang ditambal kayak gambar buntut kala jengking belinting. Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, bacaan Qurannya hebat. Kalau dia baca Quran, godong daun arab mudun beli sida. Ayo, saking nikmat. Insya Allah. Wanita cantik, hidungnya mancung, bibire oh ngeranca bango, bibire cumure. Bagaimana ibu-ibu cumure bibirnya beli mancung, awan bengi kerjaannya ngomelin laki. Anak beli sini karena ibu-ibu sih kalau ngomelin suaminya anak beli. Ake iya, si ngomong ake biasanya rabine mohon. Ibu, bu. Syarat masuk surga bagi seorang wanita nggak sulit, mudah. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya seorang wanita kalau mau masuk surga, dapat nikmat surga, aja wani-wani ngelawan sama suami, sanggup? Pret. Ya percaya. Di Jakarta ada perempuan, Masya Allah, ada yang punya suami, suaminya suruh nyuci. Ning kene anak ora. Ada yang punya suami, suaminya suruh ngepel, anak ora. Anak sing suaminya kongkon ngomong bocah, anak beli. Suwe-suwe suaminya kon pada meteng. Angel wis. Ibu, ibu, apalagi kalau suaminya melarat, miskin, rabine sugih. Aduh, kalau ngomelin suaminya, ngumbangi suami entok bersih. Suaminya salah sitik, sewoti, dimarahin, metenteng malang perik, dituding lainnya. Ngomong apa? Siram ini digablek apa-apa.
Umah olie kita Kang mangkat luar negeri. Dua mobilnya kreditan. Sing nyetori enggak ulang sampai aja macam-macam sampai meneh mung gawe pentungane hansip. Aduh, kalau saya digituin biar saya bawa pentungannya hansip sira enggal bengi gelem dikemplangi yuk. Apa mani wong wadon jaman sekian akeh sing pada bohongi suamine anda beli. Izin sama suaminya pamit mangkat ke luar negeri Kang, izinakan kula mangkat luar negeri. Jaluk tanda tangan insya Allah balik sing luar negeri kok oli duit gawe rumah, tuku mobil, tuku mobil. Diizinakan suaminya begitu mangkat ke luar negeri sampai luar negeri telepon jaluk pegat. Suaminya ning rancabak mau nangis sedih bari gecekan dada. Bari sedih bari ngembang. Balik sing luar. Apa ya? Lupahi janji. Ibarat tebu dimet manis dibuang ampase dimet gulane medada nangis kecewa oh sungguh. Suami nangis sedekida ora lo ngabari angger disengiti batin semene ya Allah nembang menyamber baik. Suaminya di PHP padahal suami rela berkorban sampai gelem dagang pinggang. Sendok pernah jaluk gelang sun rela bobok. Astagfirullahaladzim. Mangsa kula wong lanang rela korban dilawani dagang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jemas Ratu Subang larang seorang wanita cantik hafal Quran, imannya hebat, dibawa ke Kerawang. Sampai di Kerawang terdengar oleh raja-raja sehingga raja mengadakan sayembara dimenangkan oleh raja dari Pajajaran namanya Prabu Siliwangi. Ini saya luruskan. Prabu Siliwangi memenangkan pertandingan. Prabu Siliwangi punya ajian jampi, mantranya hebat, baca hong terbang. Di dalam kitabnya tulisannya ha wa wa ain hong. Jadi baca hong injak buas terbang jatuh di Kerawang. Di Kerawang begitu di hadapan kamarnya Mas Ratu Subang larang, Prabu Siliwangi ketok pintu. Tok tok tok, nyai. Nyai Mas Ratu Subang larang keluar. Saha akan
Saya yang namanya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Perlu nanawan akan. Perlunya kesini saya untuk melawan engkau wahai Nyai. Akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Gelap bergelap, kudu gelap. Maksa. Maksa. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, saya mah orang perempuan. Siapa saja yang mau melamar saya silakan monggo. Yang penting syaratnya cocok. Apa syaratnya Neng? Pengen minta emas, mong. Emas ning ranca bango pirang-pirang. Ana Mas'ud, ana Mas Duki. Mong jaluke apa nok? Mas Intan Permata boten. Minta apa? Saya minta syaratnya kakang cuma minta kalung. Kalung kecil ning pamanukan pirang-pirang. Ning Ciasem, pasar Ciasem Sukamandi akeh. Kalung apa nok? Kula jalukane kang kalung lintang kerti jejer 100. Sanggup beli kang? Aduh nok bayi wong ayu aja jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Karena kalung lintang kerti jejer 100 dududak bangsa manusia, kundak bangsa jin merkayangan, ela elu banaspati gendru tek tek mamang wewe besi serani pocong suser ngesot sundal. Siliwangi ketok pintu, tok tok tok. Nyai, 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 Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Saha akan. Saya yang namanya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Perlu nanawan akan. Perlunya kesini saya untuk melawan engkau wahai Nyai. Akan aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Gelap bergelap, kudu gelap. Maksa. Maksa. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Kakang Prabu, saya mah orang perempuan. Siapa saja yang mau melamar saya silakan monggo. Yang penting syaratnya cocok. Apa syaratnya Neng? Pengen minta emas, mong. Emas ning ranca bango pirang-pirang. Ana Mas'ud, ana Mas Duki. Mong jaluke apa nok? Mas Intan Permata boten. Minta apa? Saya minta syaratnya kakang cuma minta kalung. Kalung kecil ning pamanukan pirang-pirang. Ning Ciasem, pasar Ciasem Sukamandi akeh. Kalung apa nok? Kula jalukane kang kalung lintang kerti jejer 100. Sanggup beli kang? Aduh nok bayi wong ayu aja jaluk kalung lintang kerti jejer 100. Karena kalung lintang kerti jejer 100 dududak bangsa manusia, kundak bangsa jin merkayangan, ela elu banaspati gendru tek tek mamang wewe besi serani pocong suser ngesot sundal. Sejene apa katanya Mas Ratu Subang Larang? Hei Prabu, kalau engkau tidak sanggup mendatangkan kalung lintang kerti jejer 100, balik terbang macam hobur jatuh di Pajajaran. Sampai Pajajaran Prabu Siliwangi WA batur-baturin. WA grup. Ada yang punya kalung lintang ketiga langka. Ada penasihat Prabu Siliwangi ngomong kalung lintang kerti adanya di tanah Mulia, di tanah Mekah. Tanpa pikir panjang langsung baca hobur. Saya diajarin oleh bapak saya, ilmunya orang zaman dulu. Ilmu orang zaman dulu. Bapak-bapak lamun punya istri rewel, jambine makanan patah. Contoh apa? Aduh angelnya terbuka. Kalau punya istri bawel, doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya lagi tidur.
tidur jampi memang kan bismillahirrahmanirrahim. Jampi wong zaman bengen. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istrinya cerewet baca begini, nanti disemburin nang raine. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calikam buntut temangap cangkem memingkem. Mingkem istri kula sing arane Kartem. Aran Kartem mana? Mingkem si Kartem berkah la ilaha illallah. Awas kunciannya la ilaha illallah. Lamun ibu-ibu dua suami beli balik-balik tekak mengkiai ya Bu, jangan kedukun datang ke kiai. Kiai banyak doanya. Abah saya bisa punya pesantren di Jakarta 1 hektar. Itu modalnya cuma nyembur banyu putih. Arane kiai cap sembur. Kalau ibu-ibu punya suami datang kiai, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Nang apa mbak anu kiai? Anu kiai. Lakine kula ora balik-balik gara-gara tangga sebelah ana sing dadi rangda. Jampe ning kiai, adem-adem ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jampine kayak kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahyaku Nabi Yusuf rupaku rupa ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebasau nama cintaku unta Allah, cintaku diguncang ruhilah. Ya ya Jibril, ya ya Mikail, ya ya Israfil, ya ya Israil. Yen lakine lagi turu gak ketangia. Yen wis tangi gak dodo kaya sadok ngadeg guys, ngadeg cepura kening kali. Berkah ulas asih mari rabine berkah la ilaha illallah. Minum banyune Bu. Ambiran adem alhamdulillah. Ibu bapak para kiai. Baca hong terbang sampai di Mekah. Jatuh. Begitu jatuh di sampingnya Prabu Siliwangi ana wong tua ahli zikir. Lagi baca zikir, tasbihnya berwarna hitam, lagi baca la ilaha dibaca la ilaha illallah, tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna hitam, kena pancaran sinar rembulan, batunya tasbihnya menyala, jumlahnya 100, persis seperti bintang keti jejer. Diambil oleh Prabu Siliwangi, jatuh, bangun lagi, pegang lagi, jatuh lagi, pegang lagi, jatuh lagi. Kata orang yang lagi pegang tasbih, lagi apa gedapa geduk ngerasa wong sakti, luntur ilmu nih. Begitu ngomong, sampean manusia bangsa apa? Saya bangsa orang Buddha. Oh nggak boleh pegang ini. Kalau mau pegang ada syaratnya. Mau. Kata Prabu Siliwangi, sing penting nyong gelem kawin karo Nyai Mas Ratu Subang Larang. Oke. Dipanggil Prabu Siliwangi, didekatkan, dipegang tangannya. Orang tua itu ngucap, ayo ikut ucapan saya. Ini kuncinya. Orang tua itu ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Prabu Siliwangi baca syahadat, otomatis Prabu Siliwangi jadi orang Islam. Boleh enggak menurut hukum agama? Boleh. Bukan dalam Al-Qur'an wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik sehingga dia beriman. Prabu Siliwangi tadinya musyrik, begitu beriman boleh dinikah apa enggak? Nyai Mas Ratu Subang Larang enggak memaksa, ayo masuk Islam, tidak, karena dalam Islam dilarang la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam beragama nikah dibawa ke Pajajaran. Singkatnya sejarah, punya anak telu, punya anak 3. Yang pertama namanya Raden Walang Sungsang, yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, yang ketiga namanya Pangeran Sengara. Walang Sungsang dengan Rara Santang ini tidak cocok hidup di kerajaan. Kenapa? Karena Prabu Siliwangi kembali kepada adat kebiasaan lama. Awas, kebiasaan lamanya, minum-minuman keras lagi, nonton lagi, berjudi lagi, sehingga kedua anak ini nggak cocok, lari
walang sungsang dengan Nyai Mas Ratu Rara Santang ke Muara Jati Cirebon, ketemu sama seorang guru, singkatnya sejarah berangkat haji ke Baitullah, walang sungsang pulang punya kerajaan namanya Kerajaan Pakungwati. Nyai Mas Ratu Rara Santang begitu haji dinikah oleh Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya putra laki-laki namanya Syarif Hidayatul Sunan Gunung, nyebarkan Islam sampai ke Batavia, Jakarta, sampai ke Banten, sampai ke Sumatera, sampai Bahodil Bangkalan. Itu keturunan Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanpa jasa kiai, ulama-ulama pewaris Nabi, kita tidak akan mungkin kenal Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir, malam 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Dewi Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu Rasulullah Muhammad dilahirkan, Dewi Aminah ngomong, apa bicaranya? Ketika putraku terlahir, maka aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti kain putih dari surga, sudah dihitam kemaluannya, sudah bersih, tidak ada darah. Dan putraku Muhammad ketika lahir, maka Muhammad dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan ke atas bumi, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah, kepalanya diangkat ke atas langit, lahir bersamaan dengan lahirnya cahaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Asuh oleh ibunya, lalu oleh Halimatus Sa'diyah, oleh ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya wafat. Sallallahu Nabi Muhammad. Diasuh ibunya wafat, diasuh kakeknya wafat. Orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Tujuannya apa? Allah nggak mau kalau Rasulnya, Nabinya, kekasihnya Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya putra laki-laki namanya Syarif Hidayatul Sunan Gunung, nyebarkan Islam sampai ke Batavia, Jakarta, sampai ke Banten, sampai ke Sumatera, sampai Bahodil Bangkalan. Itu keturunan Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanpa jasa kiai, ulama-ulama pewaris Nabi, kita tidak akan mungkin kenal Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir, malam 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Dewi Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu Rasulullah Muhammad dilahirkan, Dewi Aminah ngomong, apa bicaranya? Ketika putraku terlahir, maka aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti kain putih dari surga, sudah dihitam kemaluannya, sudah bersih, tidak ada darah. Dan putraku Muhammad ketika lahir, maka Muhammad dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan ke atas bumi, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah, kepalanya diangkat ke atas langit, lahir bersamaan dengan lahirnya cahaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Asuh oleh ibunya, lalu oleh Halimatus Sa'diyah, oleh ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya wafat. Sallallahu Nabi Muhammad. Diasuh ibunya wafat, diasuh kakeknya wafat. Orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Tujuannya apa? Allah nggak mau kalau Rasulnya, Nabinya, kekasihnya bergantung kepada manusia. Satu, maka diwafatkan orang-orang yang dicintainya. Kedua, Allah nggak mau kalau Rasulnya, kekasihnya itu akhlaknya dipengaruhi oleh akhlak sekelilingnya. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad yang dicintainya diwafatkan oleh Allah. Rasulullah diwafatkan orang-orang yang di sekitarnya. Allah pengen Muhammad hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana Pak? Masya Allah. Udah ngopi udah. Pulang ke Kiai. Sana ayo. Pak Dokter. Ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian tadi rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad. Cangkedok tuh apa berkah? Berkah. Kan mulai ribut tuh. Kita tutup. Lagi nyaman sebenarnya ngaji itu lagi enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya udah malam. Ya, silakan kepada panitia. Itu tapi yang paling penting tadi yang belum selesai itu tentang orang yang bertanya tapi hamil. Oh iya itu sering diangkat. Itu harus sering diangkat. Kenapa? Tapi barusan nggak terjawab. Ya, waktunya tidak cukup. Karena begini, jalurnya itu harus tahu. Muhammad bin Abdullah dengan Aminah itu satu nasab. Dari Kusoi. Khadijah satu nasab. Terus ke atas sampai Nabi Ibrahim. Jadi min nasabil aliyah, dari nasab yang terjaga itu memang betul. Enggak apa-apa. Iya. Jadi dipotong hajinya. Namanya orang belajar, saya. Iya lagi belajar benar. Lagi belajar. Tapi marhaban kelamaan. Iya. Tapi bagus materinya luar. Allah bin Sultan Hud min Bani Israel punya putra laki-laki namanya Syarif Hidayatun Sunan Gunung, nyebarkan Islam sampai ke Batavia, Jakarta, sampai ke Banten, sampai ke Sumatera, sampai Bahodil Bangkalan. Itu keturunan Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanpa jasa kiai, ulama-ulama pewaris Nabi, kita tidak akan mungkin kenal Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir, malam 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Dewi Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu Rasulullah Muhammad dilahirkan, Dewi Aminah ngomong, apa bicaranya? Ketika putraku terlahir, maka aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti kain putih dari surga, sudah dihitam kemaluannya, sudah bersih, tidak ada darah. Dan putraku Muhammad ketika lahir, maka Muhammad dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan ke atas bumi, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kepalanya diangkat ke atas langit, lahir bersamaan dengan lahirnya cahaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Diasuh oleh ibunya, lalu oleh Halimatus Sa'diyah, oleh ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya wafat. Sallallahu Nabi Muhammad. Diasuh ibunya wafat, diasuh kakeknya wafat. Orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Tujuannya apa? Allah nggak mau kalau Rasulnya, Nabinya, kekasihnya bergantung kepada manusia. Satu, maka diwafatkan orang-orang yang dicintainya. Kedua, Allah nggak mau kalau Rasulnya, kekasihnya itu akhlaknya dipengaruhi oleh akhlak sekelilingnya. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad yang dicintainya diwafatkan oleh Allah. Rasulullah diwafatkan orang-orang yang di sekitarnya. Allah pengen Muhammad hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana Pak? Masya Allah. Udah ngopi udah. Pulang ke Kiai.
Sana ayo. Ini. Nggak dibagi cangkedok udah nggak Bapak Ibu nggak nyaman. hadirin rahimakumullah, demikian tadi rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad. Cangkedok tuh apa berkah? Berkah. Kan mulai ribut tuh. Kita tutup. Lagi nyaman sebenarnya ngaji itu lagi enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya udah malam. Ya, silakan kepada panitia. Itu tapi yang paling penting tadi yang belum selesai itu tentang orang yang bertanya tapi Aminah dan Oh iya itu sering diangkat. Itu harus sering diangkat. Kenapa? tapi barusan nggak terjawab. Ya, waktunya tidak cukup. Karena begini, jalurnya itu harus tahu. Muhammad bin Abdullah dengan Aminah itu satu nasab. Dari Kusoi. Khadijah satu nasab. Terus ke atas sampai Nabi Ibrahim. Jadi min nasabil aliyah, dari nasab yang terjaga itu memang betul. Nggak apa-apa. Iya. Jadi dipotong ngajinya. Namanya orang belajar, sayang. Iya lagi belajar benar. Lagi belajar. Tapi marhaban kelamaan. Iya. Tapi bagus materinya luar biasa. Allah bin Sultan Hud min Bani Israel punya putra laki-laki namanya Syarif Hidayatun Sunan Gunung, nyebarkan Islam sampai ke Batavia, Jakarta, sampai ke Banten, sampai ke Sumatera, sampai Bahodil Bangkalan. Itu keturunan Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanpa jasa kiai, ulama-ulama pewaris Nabi, kita tidak akan mungkin kenal Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir, malam 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Dewi Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dilahirkan. Begitu Rasulullah Muhammad dilahirkan, Dewi Aminah ngomong, apa bicaranya? Ketika putraku terlahir, maka aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti kain putih dari surga, sudah dihitam kemaluannya, sudah bersih, tidak ada darah. Dan putraku Muhammad ketika lahir, maka Muhammad dalam keadaan sujud, wa di al yadaihi alal ardi